Semarak dalam merayakan Hari Raya Idul Adha turut disambut hangat oleh pembawa acara kenamaan Irfan Hakim. Ya, di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kali ini, Irfan diketahui akan berkurban sebanyak 4 ekor sapi yang memiliki berat masing-masing 1 ton. Nantinya, sapi tersebut akan ia peruntukkan untuk seluruh keluarga besarnya, termasuk istri, anak, serta beberapa karyawannya yang namanya akan masuk dalam sapi kurban tersebut. Terasa berat memang ketika Irfan yang dikenal sebagai pecinta binatang harus merelakan sapi yang sudah tinggal selama 6 bulan lamanya dan sudah diberikan nama olehnya. Akan tetapi, dengan niat menjalankan sunnah Rasul, Irfan Hakim mengaku akan legowo mengikhlaskan sapi kesayangannya itu sebagai persembahan kurbannya di tahun ini. Sama manajer juga, yang lainnya ada yang buat keluarga besar, gue, istri, dan anak-anak, kan bisa buat 7 jiwa kan ya. Kemudian juga gue persembahkan juga ada beberapa karyawan juga atas namakan untuk mereka, sama kakak-kakak kandung gue juga gitu. Dan itu akan semuanya dilakukan di bawah pendopo ini. Nanti dilakukannya insya Allah hari kedua, karena hari pertama gue di Bandung, hari kedua di sini. Nah itu rombongan dari Bandung sampai 1 bis lebih untuk pengurusan hewan kurbannya tersebut. Jadi alhamdulillah kalau kata orang harus ada peningkatan ya, dari 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor tiap tahun tuh. Kalau gue pribadi harus memaksakan diri sih gitu untuk meningkatkan kualitas nilai ibadah kita gitu. Ini tuh hakikatnya seperti Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail, anak yang dinanti, karena ketaatan harus pisah. Nah itu tuh mengorbankan yang sesuatu yang disayang, itu tuh yang itu yang berat. Dan selalu ada godaan, nggak sayang dikorbanin, sapinya bagus banget loh, sapinya nurut banget loh, gede banget, tahun depan aja gitu. Selalu ada setiap tahun. Dan gue itu, menurut gue itu godaan. Udah gitu. Kan sapinya tuh rata-rata 1 ton up rata-rata ya. Jadi kalau ngasih makan hewan itu harus 10% dari berat badannya. Berarti kalau ada yang si Condro Simo itu kan 1,2 ton. 1 hari aja 120 kilo, 1 hari 1 ekor. Yang lainnya nyediain rumput nih, kiper gue sama dokter hewan gue pada kebingungan. Rumput udah mulai habis karena rebutan sama para penjual hewan kurban di sekitar sini juga. Jadi kan kita tuh tiap hari tuh beli rumput, nggak ngarit gratis karena nggak ada lahannya, beli comborannya dan lain sebagainya. Bahkan kemarin kan kita bikin mukbang bareng semuanya. Jadi selalu itu tiap tahun itu kita memanjakan mereka, ngasih makanan-makanan yang mungkin sebelumnya mereka belum pernah makan, kayak buah-buahan mereka bisa juga. Jadi sampai 1 tempat gede berempat tuh mereka, malah pertama kali malah mereka kayak ngobrol gitu, kayak cium-ciuman gitu. Ini ngapain sih, bukannya makan. Jadi pengalaman pertama buat mereka juga bisa berinteraksi gitu. Tapi untuk tahun ini bedanya mungkin kalau kemarin itu satu tahun lalu 2 gitu. Gue masih bisa membagi hati. Nah yang ini tuh kan banyak, ada 4 ekor yang udah lama di sini. Ada 1 ekor Condro Simo tuh 6 bulan bahkan di sininya juga. Jadi gue pribadi nggak terlalu memasukkan hatinya tuh, nggak kayak yang sebelumnya. Tapi gue ngasih kesempatan sama kiper-kiper gue. Kiper-kiper itu pengurus hewan gue tuh. Jadi 1 sapi, 1 kiper. Jadi kayak 1 suster gitu. Itu dipilih juga sama gue. Mereka yang beneran ini banget, belum apa-apa juga udah nangis. Mereka, gue juga, nah rencananya ntar kan kalau gue tuh suka ada sesi ngobrol sama hewan kurbannya kan. Ntar malam tuh gue mau ada ngobrol sama semua hewan kurban gue dah. Ntar malam tuh biasanya tuh udah mulai galau tuh biasanya gue dari mulai ntar malam sampai hari H udah galau. Intinya lagi adalah semangat berkurban itu jangan sampai kalau berkali-kali dia ngomong, lu ngerokok tiap hari bisa nyisin uang, nyicil motor bisa, HP masih bagus tetap nyicil lagi yang baru gitu. Yang itu yuk kita coba yuk, karena gue pernah ketemu anak kecil juga nabung sehari 10.000 dan setahun dia bisa ngumpulin 3 juta dia kumpulin sama 7 orang teman-temannya 21 juta kali 7 kan, bisa beli sapi mereka SD kelas 4 kelas 5 gitu. Jadi kan wih hebat banget ya gitu. Jadi maksudnya semangat untuk beribadah itu emang harus dipaksakan sih gitu.
Berbicara soal hewan kurban, Irfan Hakim memang sangat dikenal sebagai artis yang paling effort untuk hewan kurbannya. Bagaimana tidak, dari tahun ke tahun, Irfan bahkan telah menyediakan 1 orang kiper untuk mengasuh hewan kurbannya sebelum disembelih. Bahkan di tahun ini, Irfan Hakim juga sudah menyediakan tempat khusus pemotongan hewan kurban yang nantinya akan dilakukan langsung di kediamannya. Oh, teman-temannya tuh pada liatin ya. Iya. Mau udah siap? Udah siap mau? Iya. Iya. Beberapa hari lagi nih mau. Ada apa ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Dilancarkan ya. Sehat ya. Cowok juga nangis nggak apa-apa ya. Gitu. Gila, makasih Jen. Jadi makasih ya. Makasih ya. Ya makasih ya Jen. Iya makasih ya. Udah dirawat ya. Sampai ke hati ya. Mereka tuh komunikasi. Mereka tuh ya mereka tuh udah. Dan mereka harus bisa. Tuh. Ini masih ngitung beberapa hari ke depan. Sekali lagi ini tuh nggak lebay guys. Kalau rasa pakai tuh hati, mereka tuh makhluk hidup punya rasa juga. Seperti itu. Proses pemotongan ada di sini kak? Iya. Bukan di masjid tapi di mana? Di sini. Masih siap untuk nangis lagi ya? Kehilangan. Kayaknya yang nangis sih kiper-kiper gue sih. Masa. Ya. Pasti nangis apalagi ya. Apalagi buat Condro Simon itu kan udah berbulan-bulan, iya. Tapi kenapa Jonathan nggak dikorbankan tahun depan? Soal pertimbangannya apa? Pertimbangannya ya karena Janoko masih usianya masih muda, udah layak kurban juga, tapi masih bisa berkembang, masih bisa lebih besar lagi, gitu. Dan Janokonya pun tampaknya memang dianya pun mengajukan belum siap, kata Janokonya. Apa isyarat dia belum siap? Murung aja. Deg-degan, dia paling deg-degan di antara yang lain. Terus tapi ketika disampaikan dia tidak jadi tahun ini, langsung dia ceria, senang itu, bener kan? Terus dia yang gitu. Terus yang nangis malah si Condro Simon. Merasa pasrah banget. Iya. Ini mah yang tahu cuma inilah. Ini juga ya. Niki juga ini ada lubang khusus nanti di sini. Kepala sapi itu di sini. Ini ntar ada itunya, ada lubang jalur buat pembuangan. Jadi ini kan nanti akan buat hewan kerbau nantinya. Di bawah itu tuh ada septic tanknya juga. Jadi si darahnya langsung ke sana. Gitu. Dan ini kita sedang membuat patoknya. Patoknya itu di sini ya. Gitu. Jadi ini nih patoknya di sini, kepalanya di sini, kemudian nanti badannya ke sana. Ini menggunakan sistem tali seperti biasa. Kalau yang ini nih kandang jepit yang tadi gue bilang tuh ini nih. Kandang jepit yang ini buat sapi-sapi yang lebih kecil. Jadi ntar sapi itu masuk sini, ini ntar kepalanya ke sini, masukin, terus ntar abis itu ini langsung dimiringin. Apapun caranya, yang penting hewannya tuh jangan dibikin stres, panik, jangan sampai seperti itu. Jadi harus penuh dengan lemah lembut, walaupun ditarik juga jangan sampai cekek, gitu tuh. Aduh, mereka juga punya rasa. Jadi semasa hidupnya gue berusaha memuliakan mereka, apalagi ketika proses perpisahan itu terjadi. Jadi ayo semangat untuk berkurban. Selamat Hari Raya Idul Adha.